Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di episode ke-9 bagian kedua DaVinci Resolve 17. Ya, di episode ke-9 bagian yang kedua ini kita akan bahas yang sama, itu tentang AMV Colorful, cuman bagian yang keduanya. Nah, sorry banget saya udah lama nggak upload. Jadi untuk bagian yang pertama itu kita udah buat yang ini guys. Oke, yang seperti ini. Nah, untuk bagian yang sekarang kita akan buat yang seperti ini. Nah, jadi ada ngezoom out seperti itu. Kemudian di sini ada komposisi, beberapa komposisi 3D ya. Nah, ini 2 dimensi semuanya, cuman dia itu masuk ke dalam dunia 3 dimensi. Nah, untuk episode saat ini kita akan bahas komposisinya aja ya guys ya. Jadi nggak ada movement kameranya. Ini kan ada movement kameranya, zoom out, kemudian geser ke kiri kanan seperti itu, kemudian ke bawah ya. Nah, itu nggak kita bahas dulu ya, karena itu agak ribet. Jadi kita bahas komposisi 3D nya aja dulu di episode bagian yang kedua ini. Nah, di situ ya, di scan yang ini, scan yang pertama ini berbeda dengan yang kita buat di bagian yang pertama ya, karena yang ini dari originalnya atau yang paling aslinya, karena yang kita buat di episode sebelumnya itu di project saya itu hilang guys ya, karena saya lupa mungkin letaknya di mana jadi hilang gitu. Oke, jadi nggak masalah ya, ini pakai yang originalnya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya kita akan buat yang komposisi yang kedua. Oke, di sini saya udah tandain komposisinya itu mau sampai mana sampai mana. Jadi kalian bisa dengerin dulu mungkin musiknya, kemudian tandain, oke. Nah, jadi saya membuatnya itu dari sini hingga ke sini, oke. Nah, di situ kalian bisa bayangin dulu mau buatnya seperti apa. Nah, misalnya kita bayangin itu kita membuatnya seperti ini ya. Jadi di sini ada seperti ini. Ya, komposisi seperti inilah pokoknya. Jadi kita akan buat satu persatu komposisinya. Nah, yang pertama yang akan saya lakuin adalah membuat video utamanya itu terlebih dahulu. Oke, yang paling utamanya itu videonya itu kita mau pakai video apa. Jadi di sini ada video yang scan pertama, kemudian ada video baru seperti itu ya. Mereka itu nyambung guys, tuh nyambung. Nah, cara buatnya gimana? Nah, jadi yang dari scan yang pertama ini, komposisi yang pertama ini akan saya duplikat. Jadi akan saya Ctrl C, kemudian saya seleksi dulu playheadnya di area lain, terus Ctrl plus V untuk paste. Kemudian saya akan geser ke layer kedua mungkin seperti ini. Kemudian di bagian yang ini, layer yang pertamanya ini akan saya lock guys. Kenapa saya lock? Karena biar dia itu nggak berubah-ubah. Karena jika ini berubah aja sedikit, maka dia itu akan mengrender ulang gitu ya guys. Ini jadi merah lagi, nanti akan lama lagi gitu. Nah, jadi setelah saya copy dan saya pindahin layernya, layer yang ini saya gembok, jadi nggak akan kita bisa ubah-ubah. Kemudian yang udah kita copy ini, saya akan sama ratakan lagi ya dengan yang pertama. Nah, kita akan mengambil bagian yang ininya aja guys ya, yang sebelah kanan. Yang sebelah kirinya nggak kita ambil. Oke, nah caranya gimana? Kita bisa potong aja, Ctrl B misalnya, langsung potong seperti itu, tapi maka fusionnya ini akan rusak gimana? Coba ya kita potong. Nah, kalian bisa lihat, dan ini misalnya kita hapus ya, saya akan tekan D dulu untuk disable. Nah, kalian bisa lihat yang bagian yang ini dia itu mulainya dari awal kembali ya guys ya, dari awal kembali, nggak nyambung dari sini. Oke, itu rusak ya, saya nggak tahu itu kenapa ya. Jadi kita nggak akan melakukan pemotongan seperti itu. Nah, saya akan ke Ctrl Z untuk undo. Yang ini akan saya jadikan satu komposisi baru. Jadi setelah saya seleksi di sini, saya akan klik kanan, terus new kampanye clip ya. Kampanye clip dan create aja, dan pastikan kita atur di media pool di mana gitu ya, nanti dia akan terbuat di situ. Tekan aja create. Nah, ini kayak setelah kita create ini udah seperti
video baru lah gitu ya, satu video utuh gitu. Nah setelah jika udah jadi kita component di sini, kita bisa potong Ctrl plus B, dan yang ini misalnya kita hapus. Nah yang ini dia itu nggak ngulang dari awal ya, yaitu tetap berlanjut seperti itu ya, semoga paham. Nah kayak yang kita ingin ambil tuh hanya ininya aja sebagai bahan di fusion kedua kita atau komposisi kedua kita nanti. Oke, nggak paham ya guys ya. Nah kemudian setelah ini kita lanjutkan lagi dengan video yang lain. Nah video yang lainnya udah saya sediain, nah ini ya, ada di link deskripsi jika kalian download juga. Nah di sini oke, dia itu langsung nyambung seperti itu ya, jadi nggak akan saya edit lagi. Nah ini udah nyambung seperti itu. Jadi ini adalah video utama kita udah dapat satu komposisi video utama kita. Kemudian kita akan buat komposisi yang lain, yaitu seperti teksnya, terus ada speaker di sini, ada TV di situ, kemudian ada meja, ada background ya seperti itu. Kemudian ada bayangan seperti itu di belakangnya. Oke, kita akan buat komposisi itu. Saya akan kembali lagi ke sini. Nah, di sini kita udah buat komposisi utama kita, video utama kita. Saya akan menseleksi mereka berdua ini, dan saya akan klik kanan, kemudian tekan New Fusion Clip. Oke. Nah, nanti akan masuk lagi ke di media pool. Oke, Fusion Clip 1. Untuk apa? Biar di Fusion Clip satunya itu nanti kita bisa masukkan ke Fusion Composition. Nah, yang ini kita nggak perluin ya guys ya, karena udah kita jadikan Fusion Clip. Jadi misalnya kita hapus, kalau mau masukin lagi ya tinggal dari media pool aja karena udah ada. Oke, seperti itu. Tapi ini tetap aja nggak kita gunain dulu di sini. Nah, kita di sini akan masukkan Fusion Composition. Jadi kita ke efek, terus ke efek di sini Fusion Composition masukin. Nah, di layer kedua misalnya. Kemudian di situ kita atur durasinya mau sepanjang apa. Di situ karena scan yang kedua itu panjangnya udah saya tentuin sampai di sini aja ya, 3.11 frame. Nah, yang ini maka akan saya hapus saja, Ctrl B, dan ini akan saya hapus seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke Fusion Page. Oke, di sini kita udah masuk ke Fusion Page. Nah, di sini kita akan fokus ke notes di sini ya. Nah, di sini kita akan buat komposisinya lagi dulu ya, yang berupa dua dimensinya. Kita bisa buka lagi media pool. Untuk komposisi yang pertama yaitu video utama kita udah jadiin Fusion Clip ya guys ya. Nah, misalnya kita masukin, sebelum itu misalnya jika kita play di sini nggak ada musiknya. Jika kalian ada musik di sini udah pernah saya jelasin di episode sebelumnya ya, kalau mau ada suara musiknya kita bisa masukin media in terlebih dahulu, Ctrl spasi media in di sini, terus tekan audio dan pilih timeline audionya, dan coba kita dengerin ada atau enggak. Nah, udah ada ya. Kalau udah pas ya silahkan aja digunain. Kalau musiknya itu agak nggak kurang pas ya, kalian bisa pilih pause audio cache-nya dulu. Nah, maka akan lebih bagus seperti itu ya. Tapi di sini saya akan matikan aja musiknya karena saya udah tahu yang saya lakuin. Oke, yang ini biarin aja karena nggak perlu kita sambungin juga bisa, karena itu hanya untuk sebagai bahan suaranya aja. Nah, di sini yang kita akan masukin pertama misalnya komposisi video utama kita ya. Jadi ada TV kemudian ada video utama kita gitu. Nah, setiap membuat komposisi saya saranin untuk membuat background kemudian disambungkan ke merge. Oke. Background dan merge-nya ini jadikan view sementara terlebih dahulu, misalnya di view kiri ya. Kemudian di backgroundnya akan saya transparankan. Kemudian saya akan masukkan komposisi TV-nya. Nih ya, layer TV. Nah, seperti itu layer TV-nya. Untuk TV-nya ada di link deskripsi jika mau di-download juga. Mungkin saya akan kecilin dulu ya karena ini terlalu gede. Saya seleksi ini, kemudian masukin node transform. Dan saya kecilin dulu mungkin segini ya, sampai kelihatan semuanya dalam layar seperti itu. Kemudian saya akan masukin videonya, video utama kita di sini. Kemudian saya akan masukin ke layar di sini.
Oke, dia menutupi semuanya. Saya akan kecilin, kemudian kecilin seperti itu hingga sama rata dengan yang di tepi kanan dan kirinya. Kemudian saya akan atasin dikit. Nah, di sini karena TV-nya itu nggak ngepas gitu ya, jadi di bagian TV-nya itu akan saya size-in lagi. Jadi saya seleksi di bagian transform TV-nya itu. Kemudian di bagian inspector tools transform, di sini use size dan aspeknya akan saya uncheck sehingga di situ muncul tunggu, ini jadi ke reset dia ya. Oke, jadi mungkin saya akan buat transform baru. Jadi saya akan seleksi ini, saya akan gerakin ke atas dulu seperti itu. Saya seleksi di bagian ini terus tekan transform baru ya, biar ada transform baru. Kemudian yang ini akan saya uncheck. Oke, nggak berubah ya. Kemudian di sini X size dan Y size-nya itu terpisah seperti itu ya. Jadi di bagian, karena di sini saya mau mengecilkan Y size-nya aja. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi agak merapat di bagian atas dan bawahnya biar ngepas dengan TV kita gitu, video utama kita gitu. Oke, coba kita zoom. Ini agak ke bawah dikit ya. Oke, saya rasa ini udah pas. Jadi ini ada komposisi TV kita udah jadi dengan video utama kita. Oke, seperti itu. Nah, jika udah jadi, biar lebih rapi mungkin kita bisa tambahin underlay. Jadi saya akan seleksi semuanya seperti ini, Ctrl spasi, kemudian UND untuk nambahin underlay biar ada kotak seperti itu. Kemudian saya akan tekan tahan Alt, kemudian seleksi underlay-nya doang seperti itu. Kemudian tekan F2 untuk rename, misalnya di sini TV seperti itu ya. Oke, nah ini komposisi TV-nya udah jadi. Oke, kemudian kita akan buat komposisi yang lainnya, misalnya komposisi backgroundnya mungkin ya. Nah, untuk backgroundnya mungkin saya akan letakin di bagian bawah dari TV-nya, mungkin di sini ya. Nah, untuk buat komposisi baru seperti biasa, mulai dengan background, kemudian merge. Dan merge ini jadikan view sementara terlebih dahulu. Kemudian dengan backgroundnya saya akan transparankan. Kemudian untuk membuat background yang seperti ada belang-belangnya gitu, saya akan memasukkan background di sini lagi. Kemudian backgroundnya masukin ke sini ya. Kemudian background yang ini akan saya ubah tipenya menjadi gradient. Nah, karena saya menggunakan warna gradient gitu guys ya. Dan yang ini akan saya letakin di pojok kiri atas. Saya bisa aja langsung dari monitornya seperti ini. Atau kalau mau rapi, di situ ada di bagian tools. Di situ ada starnya ya. Di sini start X-nya yang pertama ini. Saya akan dari 0 ya, benar, Y-nya 1 ya guys ya. Jadi dia akan di pojok kiri atas seperti itu. Kemudian yang N-nya atau yang keduanya di sini, saya akan X-nya itu 1 udah benar, Y-nya saya akan nolin. Nah, maka akan seperti itu. Kemudian yang di bagian atas, warna atas saya akan seleksi di bagian yang ininya. Kemudian warna hitam ini saya ubah ke menjadi warna kuning. Di sini color palette-nya udah ada di bagian deskripsi ya guys ya. Untuk kode HTML-nya juga udah ada. Kemudian saya seleksi lagi yang warna putihnya di sini. Saya akan ganti warnanya menjadi warna hijau. Oke, jadi untuk backgroundnya. Kemudian kita akan nambahin belang-belang garis seperti itu. Gimana caranya? Caranya kita bisa menggunakan fast noise di sini guys. Oke, kita bisa ambil fast noise-nya, masukin di sini misalnya. Kemudian media outputnya kita masukin ke output merge. Ini nanti akan buat merge baru. Kemudian saya akan seleksi di bagian fast noise-nya. Kemudian di bagian detailnya akan saya kurangin paling kiri ya, 0 seperti itu. Kemudian saya akan pilih color. Di sini to colornya kita ganti menjadi gradient. Nah, kemudian di sini ada uni, kita ganti menjadi linear. Nah, sehingga ada kayak gradient seperti ini, gradiasi warna. Nah, misalnya hebatnya itu, misalnya kita di bagian inspektor masih di sini. Di sini ada yang namanya repeat. Nah, repeatnya ini misalnya kita ganti menjadi repeat ya, repeat diganti once diganti jadi repeat di sini. Kemudian di bagian
handle yang pertama dan yang kedua ini kita dekatin seperti ini guys. Tuh, maka akan menghasilkan seperti ini ya. Nah, cakep lah pokoknya ya modelnya. Sorry, agak sulit. Nah ya, kalian bisa lihat jika handle-nya kita deketin maka garis-garisnya itu makin banyak. Kemudian biar ini enggak ada gradiasinya itu lebih tajam, jadi di bagian handle-handle yang di sebelah kanan di inspektornya ini kita deketin guys. Nah, kita deketin seperti itu ya. Nah, maka akan menghasilkan jadi seperti itu, jadi lebih tajam garisnya. Saya akan geser mungkin di sini ya, karena saya akan ambil warna putihnya aja. Oke. Kemudian saya akan banyakin sedikit seperti itu. Jadi kalau makin dekat itu garisnya akan makin banyak ya guys, makin lebar makin renggang gitu. Oke, mungkin seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengambil warna putihnya aja, untuk hitamnya kita hilangin. Oke. Coba hitamnya kita pakai transparan, nah maka akan hilang ya guys ya. Oke. Jadi hanya ada warna putihnya karena kita akan mengambil warna putihnya. Jadi tadi itu kita seleksi handle yang warna hitamnya, kemudian yang warna hitamnya ini kita alfanya kita kurangin sampai habis. Oke, jadi itu transparan dengan warna putih. Oke, nah kita hanya ambil warna putihnya aja. Oke, jadi garis-garisnya juga udah kita buat dan maka backgroundnya udah fix jadi. Oke, backgroundnya juga udah selesai. Jika udah selesai biar lebih rapi, kita bisa tambahin underlay lagi biar lebih cakep. Seleksi semuanya, Ctrl spasi UND underlay, tahan Alt, pilih underlaynya, terus tekan F2 untuk rename, dan misalnya ini BG untuk background seperti itu, biar lebih rapi aja guys ya. Nah, untuk elemen TV dan background udah jadi. Selanjutnya mungkin kita akan membuat elemen teksnya ya. Nah, jadi setiap seperti biasa untuk membuat elemen baru kita pakai background dan merge, dan merge yang ini akan jadikan view. Backgroundnya akan saya transparankan, ini akan saya fitkan dulu. Kemudian di sini untuk masukin teks dari yang sini bisa kita masukkan teks di sini, kita masukkan ke output di sini akan buat merge baru. Di bagian teks kita tulisin sesuai lirik aja, jadi di balik layar seperti itu. Kemudian di sini font yang akan saya gunain itu adalah Times New Roman ya. Ini, nah, Times New Roman. Kemudian warna putih ya udah kelar. Selanjutnya tinggal animasi dari teksnya. Oke, saya akan ke frame awal aja dulu. Untuk animasinya itu udah saya pernah bahas di video sebelumnya itu tentang animasi teks. Ya, jadi saya akan jelasin lebih cepat aja di sini. Jadi saya akan klik kanan di bagian teksnya ini, terus tekan follower, terus pilih modifier. Di sini timing, di bagian delaynya akan saya tambahin sedikit ya. Kemudian di sini ada bagian shading, saya akan geser ke bawah. Di situ ada yang namanya position. Di bagian position di situ ada offset X dan Y. Nah, kita akan menganimasikannya. Nah, di bagian offset X Y nya ini saya akan klik kanan, terus tekan modify width dan pilih XY path. Oke, modify width XY path. Nah, maka di sini ada XY dan ada tools baru di modifiernya ya, seperti itu. Pastikan modifier di sini ada seperti ini. Nah, di situ kita akan membuat atas bawah, animasi dari bawah ke atas. Jadi kita nggak akan memerlukan nilai dari X. Jadi saya akan matikan aja keyframe-nya atau animasinya. Dan di situ pastikan kita mulai dari awal. Di sini udah ya, udah saya atur ke awal. Ini udah aktif, oke. Kemudian mungkin kita akan maju, misalnya ambil aja misalnya 30 frame. Kemudian 30 frame dia itu nilainya 0, saya mau 0, oke, seperti itu udah. Tapi yang di bagian frame ke 0 saya itu mau value nya itu mengecil. Nah, jadi minus, misalnya minus berapa seperti itu ya. Oke, seperti ini, dan minus 1. Nah, minus 1 seperti itu. Kemudian jika kita play maka dia akan bergilir seperti itu ya. Selanjutnya biar lebih cakep, dia itu kan pergerakannya itu elastis ya guys ya. Nah, jadi untuk
biar lebih elastis, saya udah pernah bahas juga di video kurva elastis. Saya akan seleksi bagian yang di pertengahannya, misalnya di sini, sehingga membuat di bagian spline nya, sehingga ada titik baru, keyframe baru seperti itu. Kemudian saya akan ke atasin dikit. Nah, kemudian saya akan seleksi semuanya, tekan Ctrl A, kemudian tekan S untuk smooth. Apa yang terjadi? Nah, dia itu akan elastis ya pergerakannya. Kemudian jika kalian bisa lihat di sini ada frame yang ngebug ya, itu bisa kita atur lagi di modifier di follower. Di bagian timingnya mungkin kita ubah-ubah sedikit aja, nanti akan lebih cakep gitu ya. Nah, oke, udah cakep. Selanjutnya kita akan menganimasikan juga untuk opasitasnya atau transparannya. Jadi kita ke shading, masih di modifier. Di situ ada opacity-nya di sini. Saya akan opacity untuk yang frame 30 dia itu bernilai 1, kemudian yang 0 dia itu 0. Nah, jadi nggak ada, kemudian menjadi ada. Dan untuk model kurvanya saya akan linear aja, tetap garis lurus ya, animasi garis lurus saja. Nah, seperti itu ya. Oke. Jika kalian merasa untuk animasinya ini kayaknya terlalu lambat ya, kita bisa seleksi semuanya, terus pilih yang di sini ya. Saya udah pernah kasih tutornya time stretch di sini untuk mengatur kurva, kecepatan kurvanya. Misalnya kita rendahin atau pendekin biar dia itu lebih cepat pergerakannya. Nah, jika udah merasa pas, maka teksnya udah jadi ya untuk komposisi dari teksnya. Oke, saya akan atur lagi seperti ini. Kemudian saya akan tambahin underlay lagi biar cakep. Oke, tahan Alt, seleksi underlay-nya, F2 dan pilih misalnya teks seperti itu. Oke, teksnya juga udah jadi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat komposisi dari speaker ya. Jadi ada speaker di situ. Jadi di situ ada 2 speaker. Dan jadi untuk membuat elemen baru seperti biasa, background dan merge. Merge-nya menjadikan view sementara. Backgroundnya akan saya transparankan. Saya akan masukin gambar speakernya seperti ini ya, gede banget. Saya akan seleksi dan pilih node transform untuk dikecilin ya, misalnya segini lah ya. Oke, kemudian saya akan pisah, ini kan ada 2 ya, saya akan pisah kiri dan kanan. Nah, untuk misahnya kita bisa menggunakan teknik masking. Di sini ada rectangle, mungkin kita pakai rectangle. Saya letakin terus masukin ini ke input biru dari merge yang di bagian speakernya itu. Nah, terus saya atur ya, ini tengahnya mungkin 0.25 bagian X nya, kemudian tingginya akan saya tinggiin seperti ini. Nah, sehingga kita mendapatkan speaker yang kiri aja ya. Oke, maka speaker kiri udah dapat. Nah, ini udah jadi, komposisinya udah jadi, bisa kita masukin underlay lagi. Tapi saya akan copy ini dulu, saya copy kemudian pastekan di atasnya di sini, karena ini untuk yang sebelah kanan ya nanti ya. Nah, di sini tetap sama, kita akan masukin underlay dulu. Underlay tahan Alt di sini, misalnya speaker 1 ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang di atasnya ini yang tadi udah kita copy, saya akan jadikan view. Nah, di bagian rectangle-nya ini, maskingnya ini, saya akan di bagian invertnya akan saya cek. Nah, maka akan jadi kebalik seperti itu ya. Jadi yang kita seleksi itu menghilang, yang enggak kita seleksi dia itu ada seperti itu ya. Nah, dapatlah kita speaker sebelah kanannya. Oke, ini juga sama, kita akan masukin underlay karena udah jadi. Tahan Alt, mungkin kita F2 speaker 2 misalnya seperti itu. Oke, semua komposisi 2 dimensinya udah jadi dari speaker, ada teks, ada TV atau elemen utama kita, dan background. Kemudian kan ada meja tuh. Nah, mejanya itu sendiri kayak saya buatnya pakai elemen 3D ya guys ya. Nah, jadi kita akan masuk ke 3D. Nah, ini udah lumayan enak nih bahasnya.
udah lumayan cakep ya mengenai pembahasan 3D ya. Nah, untuk 3D sendiri biasanya saya akan mulai dengan render 3D di sini. Saya akan masukin render 3D misalnya di sini. Kemudian satu lagi yang penting itu adalah merge 3D ya. Merge 3D masukin juga di sini ya, di samping render 3D. Kemudian merge 3D nya saya masukin ke render 3D. Ini juga udah pernah saya jelasin di bagian 3D di DaVinci Resolve ya, video sebelumnya. Kemudian kamera. Nah, basicnya aja seperti ini aja sih ya, basicnya. Oke. Ada kamera, merge dan render seperti itu. Kemudian di sini saya akan menggunakan dua view. View yang sebelah kiri saya akan gunakan menjadi merge 3D. View yang sebelah kanan akan menjadikan render 3D. Oke. Nah, selanjutnya untuk masukin dua dimensi ini ke dalam dunia 3 dimensi itu nggak bisa langsung masukin seperti ini ya. Kita menggunakan perantaranya itu adalah image plane 3D. Biar dua dimensi itu bisa masuk ke 3 dimensi seperti itulah ya. Jadi saya akan seleksi bagian yang ini, terus masukin image plane 3D. Dan saya masukin image plane 3D nya ke merge 3D. Nah, maka akan masuk backgroundnya ke dunia 3D kita. Oke, di bagian kameranya akan saya mundurin, tapi saya nggak akan mundurin langsung dari transform kameranya. Sebenarnya bisa aja mundurin dari sini ya, tapi saya akan mundurinnya itu menggunakan transform. Kenapa? Karena ada alasannya untuk menganimasikan movementnya nanti ya guys ya. Nah, tapi itu movementnya, untuk animasi movement nggak akan kita bahas di episode bagian yang kedua ini, mungkin di bagian selanjutnya. Oke. Nah, di sini saya akan gerakin kameranya, mundurin kameranya, tekan Ctrl spasi dan masukin transform 3D. Oke, pakai transform 3D. Terus di bagian transform 3D nya barulah di bagian kontrolnya di sini ada Z translasi. Saya akan mundurin, majuin di sini. Nah, biasanya biar kalau mau ngepas itu dengan background yang 1080 itu 1.65 ya guys ya. Oke, 1.65. Sorry, udah benar. Oke. Ini udah masuk. Kemudian kita akan masukin juga elemen utama kita, TV dan videonya itu. Seleksi, masukin image plane, masukin ke merge. Nah, udah masuk. Yang lainnya juga dari teks saya akan masukkan ke dunia 3 dimensi juga. Oke, teksnya udah masuk. Kemudian speaker satunya juga sama, masukin ke dunia 3 dimensi, dan speaker yang kedua masukkan ke 3 dimensi. Oke, jadi semuanya udah masuk ke dunia 3 dimensi. Selanjutnya yang kita belum buat itu adalah elemen meja. Nah, meja saya buatnya itu dari shape 3D yaitu cube. Nah, di sini ada shape 3D ya. Saya akan buat mejanya ada terlebih dahulu, biar ada kanvas gitu ya. Jadi di sini ada shape 3D dan saya akan masukin langsung ke merge 3D. Dia nggak perlu perantara image plane karena ini udah modelnya 3D ya. Dan saya akan seleksi ini, kemudian di inspektor di situ ada shape-nya, saya akan ganti menjadi cube. Nah, jadi kubus gitu ya, kubus atau balok lah gitu. Nah, kemudian dari kubus ini disitu ada lock, width, height dan depth-nya ini kita uncheck. Nah, sehingga bisa kita atur skala dari tinggi, panjang dan lebarnya itu sesuai keinginan kita. Nah, untuk bentuk meja mungkin depth-nya akan saya kecilin 0.3 misalnya. Kemudian tingginya, lebarnya mungkin berapa ya, bentar saya akan turunin dulu nih karena nggak kelihatan semuanya. Nah, saya akan jadikan TV ini patokan utamanya ya. Jadi di bagian mejanya ini pastikan dia itu berada di kakinya dari TV. Oke, seperti itu ya, kelihatan nggak tuh. Dan mungkin untuk backgroundnya akan saya mundurin terlebih dahulu. Saya akan seleksi di bagian image plane dari background, kemudian saya akan sebenarnya ini bisa kita mundurin langsung dari image plane nya. Di sini saya untuk mundurin,
Tapi seperti kata saya lebih suka untuk mundurin pergerakannya itu menggunakan transform. Jadi untuk image plane itu hanya untuk masukkan ke dunianya aja, enggak pergerakan gitu. Jadi saya akan masukin transform 3D. Oke, kemudian di bagian transform 3D saya seleksi dan translasi. Ininya saya mundurin dikit ya. Oke, nah untuk navigasi di sini udah saya jelasin pernah di bagian DaVinci Resolve 3D ya guys ya. Jadi nggak perlu saya jelasin lagi karena akan lama banget. Oke, mungkin di situ kemudian dia akan saya gedein lagi ya. Nah, untuk gedeinnya di sini ada scale, di bagian transform juga bisa kita tap di situ. Bisa kita gedein banget gitu ya. Nah, biar menutupin semuanya seperti itu. Biar nggak ada yang bolong. Oke, untuk backgroundnya mungkin saya rasa udah jadi. Kemudian kita kembali lagi ke mejanya mungkin. Saya akan seleksi. Mungkin saya akan panjangin lagi nih lebarnya. 1 poin berapa ya? 1.7 misalnya. Oke, karena di sini saya akan letakin speaker ya, ada speaker seperti itu. Oke, kemudian nah untuk teksturnya kan saya menggunakan tekstur kayu ya seperti itu. Nah itu bisa kita tambahin dengan cara di sini kita ada di efek, kemudian pilih templates, ada fusion. Nah disitu ada shader guys. Nah shader ini kayak tekstur gitulah ya. Nah kalian bisa geser ke bawah, disitu ada wood guys atau kayu ya. Saya masukin aja ke nodes. Nah, kemudian yang ini akan kita masukin ke shape 3D dan voila, jadi dah tekstur kayunya ya. Oke. Nah kemudian saya akan atur letak speaker yang kiri dan kanan ya. Mungkin saya akan mulai dari speaker 1. Saya akan transform, tambahin transform 3D ya. Dan saya seleksi transformnya dan saya akan geser di bagian X nya ya. Dan mungkin di sini kan terlalu gede ya, saya akan kecilin mungkin poin 6. Oke, saya akan geser lagi kiri dan saya akan letakin ke bawahnya. Pasin dengan mejanya. Oke, seperti itu ya. Nah di sini saya akan mengcopy transform di sini dan saya akan pastekan untuk speaker yang kedua. Nah dia akan letaknya di seperti itu. Di situ kita akan mengubah di bagian X nya aja. Di sini kan negatif ya. Nah di sini kita jadikan positif. Jadi kita hapus negatifnya dengan tekan enter. Nah maka dia akan jadi sebelah kanan seperti itu ya. Jadi akan lebih rapi gitu. Oke, itu jauh ya, jadi juga transformnya. Speaker kiri dan kanannya juga udah, tinggal bagian teksnya aja kita belum atur nih. Hanya yang teks yang ini saya akan pakai transform lagi untuk menggerakkannya, transform 3D, dan saya akan gerakin ke belakang tapi nggak terlalu belakang seperti itu misalnya, dan saya akan gerakin ke atas jadi nggak terlalu ketutupan dengan TV nya, dan saya akan gedein dikit 2 mungkin atau 4, kemudian 3. Oke, saya akan gerakin lagi ke atas. Sip. Nah ini komposisinya udah hampir jadi, kita save dulu, jangan lupa di save ya guys ya. Kemudian mungkin mejanya akan saya mundurin dikit ya. Seleksi, saya akan mundurin. Oke. Nice, cakep. Oke, nah selanjutnya untuk mengatur kameranya ya, saya akan di bagian transform saya akan mundurin dikit ya biar kelihatan semuanya dulu. Nah dan cakep ya. Nah tinggal bayangannya guys. Nah untuk bayangan kalau pakai dunia 3 dimensi itu kita bisa menggunakan lighting dan shadow guys ya. Nah itu cakep banget tuh lighting dan shadow, tapi mungkin akan lumayan berat ya. Nah jadi untuk masukin lighting di sini ada light spotlight di situ basicnya. Nah saya akan masukin spotlight di bagian di sini. Mungkin saya akan letakin di atas dari merge. Kemudian spotlightnya akan saya masukin ke merge di sini, langsung masukin. Cet.
Nah, nggak ada perubahan apa-apa. Nah, kita seleksi dulu bagian rendernya. Di situ di bagian lighting kita bisa enablekan lighting dan shadownya. Oke, kita enablekan. Nah, ini gelap, kenapa gelap ya? Kita bisa seleksi di bagian spotlightnya. Di situ karena spotlightnya itu ngarahnya itu, kalau bisa lihat ya, arahnya itu nembus gitu. Jadi kita akan mundurin. Nah, kita mundurin lagi, mungkin lebih jauh gitu. Nah, ini silau banget ya. Ini silau banget. Jadi kita bisa di intensitasnya kita kecilin ya, mungkin 0.2. Nah, ini udah lebih mendingan, tapi masih gelap guys. Nah, kita bisa tambahin yang namanya ambience lights. Jadi kita kontrol spasi dan ambient lights. Nah, di sini, nah ambience light ini enggak seperti spotlight. Dia ini mengatur cahaya keseluruhannya ya. Jadi seluruhnya itu kena cahaya gitu. Nah, kita akan masukin aja ke Mouse 3D nya ini. Ini bagian ambience light-nya ini. Intensitasnya saya tinggiin dikit. Nah, misalnya 0.6, 0.7 ya. Nah, kalian bisa lihat di sini sekarang udah ada bayangannya ya guys ya. Nah, misalnya kalau spotlightnya itu nggak ada tadi, maka nggak akan ada bayangannya. Nah, bayangan ini dapatnya itu dari spotlight kita itu ya, ada arah cahaya gitu ya, dari sini ke situ, sehingga kayak ada bayangannya gitu, lebih cakep. Nah, biasanya bayangannya itu agak burik sedikit, kita bisa atur di bagian spotlightnya. Di situ di bagian shadow, di situ ada shadow map size, di situ kita bisa gedein aja. Nah, biasanya akan lebih cakep tuh kan, lebih rapi gitu. Di bagian lensnya ini akan saya tinggiin dikit ya, dan saya akan menggunakan target. Jadi di bagian transform di sini saya akan seleksi spotlightnya. Di situ ada use target, saya akan use target. Nah, use target itu apa? Jadi arah spotlightnya itu akan mengarah ke target. Targetnya itu bisa kita gerakin lagi mau di mana guys ya. Nah, targetnya sebelah kanan, maka arah cahayanya akan ke arah kanan gitu ya. Jadi di bagian tengah itu nggak terlalu dapat cahaya gitu. Nah, saya akan use targetnya secara default aja, nggak saya ubah. Saya akan ubah lightnya itu dari mana. Nah, saya akan tinggiin dikit seperti itu. Dia agak di atas gitu ya. Nah, jadi arahnya atas ke bawah gitu. Nah, ini udah cakep menurut saya ya. Oke, nah mungkin komposisi 3D nya udah jadi nih. Nah, jika kita play ini lumayan berat ya, jadi ngerendernya lama banget. So komposisi 3D nya udah jadi. Jadi untuk selanjutnya kita akan mengmovementkan kameranya ini. Nah, tapi nggak akan kita bahas di bagian yang kedua ya. Mungkin kita akan bahas bagian selanjutnya. Oke, karena ini udah panjang banget ya guys ya. Jadi di sini kita udah belajar cara mengkomposisi 3D. Jadi lebih paham lah ya, semoga lebih paham untuk komposisi 3D di DaVinci Resolve ini. Oke. Dan mungkin cuman itu dulu untuk bagian yang kedua. Maaf banget jika saya ada salah kata atau kurangnya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.